Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Bukan perkara yang mudah memperkenalkan film baru ke pasar. Sebatas ngegadang-gadang deretan pemain berkelas doang, itu juga masih jadi PR buat bisa diterima penonton secara global. Film yang bakal kuulas ini boleh jujur, layak disematkan sebagai predikat The New Era of Star Wars. Tapi lagi-lagi nggak semua penonton Indonesia demen sama Star Wars kan? Dan ini juga kena imbas sama film satu ini. Terlepas kemegahan tiada tara dihambur-hamburkan sepanjang 2 jam lebihnya. Selamat datang di channel Kawan Review, ini dari review singkat film Dune. By the way, film ini udah resmi rilis di bioskop per tanggal 13 Oktober 2021 kemarin. Sayang sekali saudara-saudara, harusnya bisa berbarengan rilis sama Venom 2. Tapi ya sudahlah, Venomnya masih isolasi mandiri toh. Oke, Dune mengadaptasi novel teranyar karya Frank Herbert, berpusat sama konflik kekuasaan antara Atreides dan juga Harkonnen. Semua berawal dari Atreides yang pada akhirnya dipercaya mengurus sebuah planet bernama Arrakis yang dipenuhi padang gurun yang sangat luas, di mana di sana ada banyak rempah berkhasiat yang ternyata dikelilingi seekor cacing raksasa. Masa depan Arrakis ada di tangan pewaris tahta Atreides yaitu Paul. Secara konsep cerita, film karya sutradara Denis Villeneuve ini terbilang sempurna, dan ini mungkin bakal jadi penilaian yang sama bagi sebagian penonton yang mengerti ngelihat kesempurnaan Dune dari sebelah mananya. Denis Villeneuve pantas diakui sebagai salah satu sutradara terbaik untuk film dengan ranah per science fiction. Udahlah, sebut saja Arrival dan juga Blade Runner 2049. Denis Villeneuve mengerti cara meramu sebuah karya yang spesifik yang punya perbedaan dari kompetitornya. Ibarat masakan mau dikata bumbu nasi goreng yang gitu-gitu aja, dia punya satu racikan bumbu terbaik yang bisa membuat nasi goreng itu jauh lebih nikmat dan tercium aromanya berbeda dari yang pernah ada. Tapi ini justru bakal jadi kegagalan buat mereka yang termakan hype dengan bermodalkan kebodohan atau sebatas mengagumi potongan klipnya doang. Intinya penonton yang emang nggak tahu menahu soal cerita dasar Dune dari bukunya, atau emang menilai jelek dua film Denis Villeneuve yang sebelumnya kusinggung. Berani jaminlah, Dune bakal diserang habis-habisan karena membuat mereka terkena serangan kantuk. Dan alasannya jelas, karena penuturan cerita yang lambat banget di sini. Ya, bisa dipahami, Dune mencoba menerjemah isi bukunya dengan baik dan sangat hati-hati, supaya non-pembaca buku bisa menikmati plot dan premis film ini. Dan untuk pembacanya, tidak terkhianati dengan keegoisan rumah produksi dan si pembuat film tersebut. Dune versi terbaru ini jauh lebih kompleks dari Dune tahun 1984. Bukan sebatas kemegahan teatrikal visual sinematiknya doang, tapi kepekaan Dune versi modern yang berhasil membawanya ke kasta tertinggi perfilman science fiction. Dune film yang indah dilihat dari sudut manapun. Deretan pemain semuanya mampu melahap perannya dengan sempurna tanpa celah. Scoringnya jadi hal yang benar-benar ku notice di sini. Hans Zimmer lagi-lagi membuat film dengan genre seperti ini jadi tampak begitu megah dan elegan. Hanya saja, sebaik-baiknya film Dune mengemas partikel-partikel terkecil yang ada dengan sangat rapih. Kelihatannya, kalau diperhatikan lagi, tentu Dune Part 1 ini punya kekurangan. Nggak setuju sepenuhnya sih, tapi boleh jujur, flow-nya emang cenderung lambat banget di awal, dan membuat babak akhirnya jadi terasa effortless. Jadi ya ada benarnya sama testimoni penonton habis keluar nonton ini ya cuma sebatas hening cipta. Temakan kantuk karena first impression-nya nggak bisa memenuhi standar pasar penonton Indonesia yang demennya jedar-jedaran. Nah, saranku, kalau nonton Dune ini pastikan emang niat banget. Jangan ikut-ikutan hype, dan pastikan nggak dalam kondisi kenyang, biar nggak terbius angin sepoi-sepoi bioskop. Nonton film ini di bioskop atau kalian bisa tunggu tanggal 22 Oktober nanti tayang di HBO Max. Ya kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan tetap negatif dan jangan lupa jaga jarak.